Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 16 September 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi sebelum saya lanjut di sini seperti biasa, jika kalian ada yang ingin ikut webinar Gold Entry, yang dimana di sini akan diajarkan bagaimana scalping di gold, khususnya menggunakan indikator khusus, yang dimana indikator di sini sudah teruji dengan melalui data backtest yang valid, yang dimana di sini kalian juga bisa mendapatkan update secara terus-menerus dari indikator tersebut. Jadi yang ingin mendalami bagaimana cara scalping di gold dan ingin juga mendapatkan indikator tersebut, bisa langsung daftar di link pin komen yang ada di bawah, ataupun bisa langsung kontak di WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah, ya. Oke. Nah, di sini saya ada mau intermezzo sedikit sebentar aja, karena di sini kalian ada lihat saya ada buka chart untuk USD EDR. Ya, seperti yang kalian sudah tahu juga, apa yang sudah terjadi pada negara kita, lebih tepatnya adalah kemarin yang dihebohkan adalah dana 200 triliun yang dihibahkan lah bahasanya, ataupun dipindahkan dari kas negara ke bank-bank komersil, ya, yang kayak BNI, BCA dan bla bla blanya. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu sebentar adalah intermezzonya. Memang secara official dari Kementerian Keuangan itu kan sudah memindahkan dari kas negara ke bank tersebut, cuman dari segi bank-bank komersil yang kayak bank tadi itu kan belum secara detail anggarannya yang bakal dimasukkan berapa, yang bakal dikasih ke kredit ke masyarakat berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan tersebut di negara kita memang itu tujuannya bagus, ya, yaitu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor yang produktif, kayak dari sektor industri, jasa, usaha yang bergerak cepat gitu kan, supaya GDP-nya naik, pertumbuhan lapangan pekerjaan juga naik gitu kan, yang efeknya juga bakal berantai. Nah, masalahnya cuma satu. Masalahnya adalah kalau dengan kondisi seperti itu, yang dimana kita tahu bahwa untuk sekarang di Indonesia, suku bunga di negara Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi kalau dilihat, suku bunga di Indonesia itu sebenarnya masih cukup tinggi. Yang kalau dilihat secara kasat mata dulu ya, di sini adalah Indonesia, suku bunga sekarang adalah di 5%, dengan di sini nggak kelihatan ya. Sebenarnya di sini ada yang namanya deposit facility rate, ya, ataupun rate dari deposit yang ada di, ataupun deposito rate gitu kan. Di sini nggak kelihatan, tapi kalau dilihat di sini masih lumayan tinggi, 5%, ya, tidak sampai di bawah 3%. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya dikhawatirkan adalah money supply yang ada di negara kita itu bakal banyak, ya. Jadi dengan kondisi tersebut memang positifnya adalah ekonomi kedepannya bakal bisa baik, tetapi yang saya resikokan adalah ini kemungkinannya adalah kita bisa melihat USD EDR ataupun $1 per rupiah, lebih tepatnya $1 sama dengan bisa mencapai 18.000 atau ekstrim sampai 20.000 rupiah per $1-nya, ya, per 1 USD. Ini tidak langsung sehari ini ya. Ini bakal apa namanya berkesinambungan, mungkin tahun depan mungkin kita akan berasa. Dan kalian yang semisalnya menikmati dari kegiatan tersebut, ya, yang dimana kalian yang pengusaha minjam duit bakal lebih gampang dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini kalian jangan berkecil hati kalau semisalnya nanti nilai rupiah itu melemah, dan juga jangan juga berkecil hati kalau semisalnya ke depannya pajak bakal naik lagi. Ya, jadi di sini kemungkinan besarnya adalah pajak bakal bisa dinaikkan lagi, dan nilai tukar rupiah kita dengan USD bakal bisa sangat melemah. Kemungkinannya adalah bisa sampai 20.000 ataupun 18.000 dulu di awal. Kemudian bisa mentok sampai 20.000. Itu udah paling ekstrim sih sebenarnya. Ya, jadi segitu dulu intermezzonya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk analisa harian. Oke, di sini siapa yang ada ambil buy? Ya,
Siapa di sini ada yang ambil buy seperti yang sudah saya gambar di sini ya. Ini persis banget gambarnya nih ya. Hampir persis lah, hampir perfect ya kan. Kena trend line, kemudian marketnya turun, nge-retest resistance become support, kemudian naik, nge-break trend line, turun lagi untuk nge-retest trend line. Tapi ini marketnya kan begini ya. Nah, nggak perfect banget 100%. Nah, kayak begini dia. Nah, kayak begini ya. Tapi yang sudah saya bilang bahwa kalau semisalnya marketnya itu mau beneran break, ya udah ini. Change of character dari time frame H1 adalah di atas 3654. Kemarin sudah ada saya bilang juga kalau mau aggressive buy adalah kondisi seperti ini. Dia breakout dari trend line, retest dari 3639, 3638, kalian bisa ambil buy. Itu adalah aggressive entry. Tapi kalau kalian ada yang mau ambil buy dengan benar terjadi change of character, ya udah di sini. Maka otomatis di sini marketnya sudah fix membuat change of character dari segi time frame H1, H4 juga sudah break di atas 3657 dan kita sudah membuat all time high lagi yang ada di 3689 dan ini mepet banget dengan angka psikologi lagi yaitu di 3700. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita mau ambil buy lagi ataukah potensial terjadi yang namanya profit taking secara besar-besaran? Sementara ini untuk update-nya adalah untuk dari segi kegiatan tarif, kemudian kemarin persetujuan dengan perundingan antara Cina dan Amerika itu lebih tidak ada update yang gimana sih, karena dari segi Amerika dan Cina itu lebih concern terhadap masalah TikTok kemarin ya. Kemudian dari segi tarif yang akan dikenakan dari Amerika ke Cina, masalah Amerika kan juga ingin concern terhadap perang yang ada di Rusia dan Ukraina gitu kan. Nah di sini ada statement dari Besen, kalau nggak salah ya kemarin, mana dia ini ya? Ya dari Besen bahwa Amerika tidak akan mengenakan tarif tambahan ke produk Cina terhadap pembelian dari minyak di Rusia, kecuali jika Eropa itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tahu bahwa Eropa itu memberikan ya kayak bahasanya sanksi yang besar terhadap Rusia gitu kan. Jadi otomatis barang-barang yang orang-orang yang pro terhadap Rusia itu juga bakal dikenakan sanksi juga. Contohnya kayak China. Makanya di sini kalau misalnya Eropa tidak memberikan sanksi juga terhadap barang-barang dari China yang sudah membeli minyak dari Rusia, maka Amerika tidak akan melakukan hal yang tersebut. Kemudian dari segi perbincangan kemarin bahwa di sini jika semisalnya positif banget hasilnya kemarin, maka kemungkinannya adalah bisa terjadi yang namanya tarif pause ataupun di delay lagi. Nextnya dari Trump sendiri kemarin ada mengatakan bahwa bukan Trump ya, Amerika membuka pintu untuk tarif yang lebih terhadap baja dan aluminium derivatifnya. Jadi dari derivatif ya ataupun turunan dari aluminium dan juga baja itu bakal dikenakan tarif tambahan. Ini masih open door ya, belum pasti banget. Tapi ini kalau dilihat ya ini intinya tarifnya bakal ada lagi sih, itu aja. Jadi itu bisa menambah bahan bakar gold sebenarnya itu bisa bergerak naik. Untuk hari ini kalau berita hari ini adalah nanti malam kita ada data dari segi retail sales dan juga core retail sales. Untuk retail sales sendiri diperkirakan akan turun karena sekali lagi ya, untuk dari segi data retail sales nanti malam adalah data retail sales yang keluar pada bulan Agustus. Nah, di sini juga akan ada yang namanya data ekspor impor. Ya, ini ekspor impor prices bukan data ekspor impor berapa juta ya. Dari segi retail sales yang dimana Agustus, yang dimana sekali lagi ya Agustus itu adalah awal dimana terjadinya kenaikan tarif di Amerika. Jadi kalau misalnya retail salesnya di sini hasilnya merah ataupun menurun dari data sebelumnya adalah 0,5. Jadi memang nanti malam itu semisalnya sesuai ekspektasi yaitu antara 0,3 atau 0,4 ataupun ekstrim dikeluarin 0,2, maka itu bisa membebankan indeks dolar. Yang berarti gold ya udah ini gampang banget bergerak naiknya. Untuk dari segi retail sales yang year on year, mana dia ya? Retail sales yang year on year. Oh, ini yang core ya, yang core diperkirakan akan turun, ini naik nih 0,3 ke 0,4, tapi saya rasa ini tidak akan terlalu besar sih perbedaannya. Untuk dari segi year on year, nah ini diperkirakan akan lumayan turun ya, dari 3,9 ke 3,2.
Sedangkan yang year on year-nya retail sales-nya ini dari 0,2 ke minus 0,1. Jadi dari segi retail sih seharusnya kita mendapatkan data yang negatif ya. Bukan negatif sih, lebih tepatnya turun dari data sebelumnya karena orang-orang yang membeli ataupun dari penjualan retail sebelum terjadinya kenaikan tarif itu pasti dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi wajar aja kalau kita melihat dari segi data retail itu hasilnya lumayan tinggi ya kan, dari minus 0,9 naik 0,6 0,5. Jadi kalau dilihat nanti malam ini mulai merah ataupun turun di bawah 0,5, saya rasa itu menjadi hal yang wajar sih. Ya, karena ibaratnya kayak kita sebagai pembeli gitu kan, kita tahu bahwa bulan depan harga retail itu bakal naik, penjualan retail ataupun kayak barang-barang retail yang biasa kita beli itu bakal naik. Jadi kan kita sebagai pembeli pasti FOMO untuk melakukan yang namanya stocking ataupun ya kita bahasa kasarnya kayak menimbun gitu kan, membeli barang yang banyak, jadi sehingga nanti pada saat harganya naik di bulan depan ya kita sudah tidak peduli gitu kan, kita masih punya stok mungkin sampai berapa bulan. Jadi kalau ini memang turun ya itu hal yang wajar sih. Oke. Kemudian di sini ada ekspor impor prices. Untuk ekspornya diperkirakan akan turun, apalagi untuk impornya lumayan bakal mengalami penurunan ekstrim sih. Ya. Kemudian ada manufacturing production. Dari segi manufaktur di sini tidak ada perubahan, dari segi bisnis inventory diperkirakan akan naik. Ini bisnis inventory dari segi bulan Juli sih. Jadi saya rasa tidak akan terlalu gimana. Untuk industrial production yang month of month ini seharusnya sih positif ya. Untuk dari segi industri production seharusnya sih positif nanti malam. Memang kita lihat aja lah nanti. Oke, untuk hari ini bagaimana? Apakah kita mau ambil buy lagi atau kita mungkin melihat ini sebagai profit taking dan kita bisa nge-sell? Well, sebenarnya sih saya tidak prefer untuk nge-sell sekali lagi ya, karena kita masih punya angka psikologi yang ada di 36. Sorry, bukan 36, di 3700 ya. 3700 sebagai angka psikologi, dan di sini akan saya buat lagi satu angka ajaib yang kemungkinan bakal di respect, yaitu adalah di 3735 ya. Ini kalian yang jadi member ataupun kemarin sempat saya bocorin di live stream, ini saya sudah saya share kenapa angkanya dapat di 3735 ya. Habis kena 3300 kemungkinan naik sampai 3735. Kemungkinan kena 3735 baru kita bisa melihat reversal. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Nah, kita lihat dari segi daily close. Well, kita bisa lihat daily close beneran sudah close di atas 3646 dan daily close juga sudah di atas all time high di 3674. Ini memberikan kita ya validasi yang sangat besar, berarti marketnya itu adalah beneran terjadi yang namanya bullish ya. Kemarin saya ada bilang juga dari segi daily ini potensi ngebentuk yang namanya ascending triangle kalau nggak salah ya. Mana segitiga saya di sini hilang ya, sebagai gambar aja lah ya. Ini ya, kemarin kalau nggak salah saya gambarnya begini ya, begini dan begini kalau nggak salah ya. Saya punya slogan, saya yang gambar saya yang lupa soalnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau dilihat dari segitiga siku-sikunya, jika ini di copy paste, ketika dia break maka naiknya kalian bisa lihat sampai di 3700. Oke, dan ini pun sebenarnya masih punya utang lagi berapa ya, ini masih bisa naik lagi 100 pips sih dari tadi all time high di 36 berapa ini 3689 ya, masih punya 100 pips lagi naik. Jadi ya udah sih, ini kemungkinan kita masih bisa naik lagi sampai 3700, itu udah tidak menjadi halangan sih. Nah, dari segi daily, apakah ini resisten become support all time high sebelumnya? Ini sudah dites. Secara bentuknya sih ini hampir ya, hampir banget. Hampir, literally hampir. Tuh ya, beda cuma lagi 11 pip ya. Beda cuma lagi 11 pip, jadi saya rasa ini kalau dibilang sudah dites, kebiasaannya kemarin-kemarin tuh marketnya kan tidak pas banget retest ya. Kemudian saya nak jidatnya aja terbang. Ini contohnya saya kasih lagi kayak kemarin ya. Ini ya, ini kalian bisa lihat all time high sebelumnya adalah di 3500. Penurunannya di 4 September adalah di 3510. Beda lagi 100 pip. Nah, kalian lihat sendiri nih ya. Beda lagi 100 pip, kemudian dia terbang. Kemudian kita punya satu resisten become supportnya kayak kemarin.
Ya, apakah pas banget di retest di 3578? Enggak. Dia berhenti di sini di 3579, beda lagi 10 pip doang. Ya, tuh beda lagi 10,4 pip. Kemudian sama kayak sekarang ya. Ini ada all time high-nya. Kalau dilihat ini apakah sudah dites ya, ini sebenarnya sih belum secara pasnya ya. Cuman kalau dilihat ya kan cuma beda 11 pip. Jadi kalau dibilang ini sudah dites, kalau marketnya memang memilih ini sudah dites, berarti ya udah ini sudah dites gitu kan. Berarti nextnya targetnya ya udah nih 3700. Kemungkinan 3700 terjadi sweep ataupun terjadi aksi profit taking kayaknya ada, tapi menurut saya tidak akan terlalu ekstrim sekali sih ya. Ditambah dari segi daily ini tidak ada perubahan ya. Kalau bisa lihat dari segi indikator stokastik yang semulanya sudah mulai merendah, tapi ini mulai nge-cross lagi naik ke atas. Yang biru mulai di atas ya. Yang fast mulai di atas, yang slow mulai di bawah. Jadi kalau ini merembet lagi di sini, ya udah sih, ini gampang banget 3700 bakal lewat sih. Ya, jadi kemungkinannya tadi ya saya udah bilang, kemungkinan 3700 bisa jadi tidak terjadi aksi profit taking. Pelan-pelan dia merambatnya. Ya. Dari segi daily itu, jadi kita sudah break all time high 3674 ya. Kalau ini bilang sudah dites ya bisa bilang udah juga. Kalau semisalnya ini apa namanya marketnya bilang mau nge-retest lebih jauh ke bawah, kemungkinan possible-nya adalah di 3657 ya. 3657 adalah next dari jika semisalnya 3674 nya itu sudah lebih tepatnya tidak di respect ya, kemungkinan ya udah kena sampai 3657. Oke, dari segi H4 sekarang, dari segi H4 kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari segi H4 apakah ini juga sudah di retest? Ini sih kemarin kan resisten ya kan, change of character. Berarti kalau kita lihat dari segi H4 ya ini sudah break ya, ini sudah break, benar-benar sudah jadi change of character yang luar biasa. Market sudah kembali bullish, semua time frame sudah kembali bullish ya. H4 kalau kita lihat di sini adalah sebesar ini fair value gap-nya ya, sebesar gaban ini besar fair value gap-nya. Jadi kalau semisalnya marketnya prefer untuk retest antara 3674 atau misalnya dia ekstrim sampai 3657, atau ya udah dia bisa nge-retest tengah-tengah dari fair value gap H4 yaitu ada di 3668. Ya, karena kalau dicari antara zona premium dan diskon berarti ini tengah-tengahnya adalah sebenarnya sih di 3670 ya. Tapi kalau dilihat dari resisten become supportnya ada di 3668. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi time frame H4 ini sekarang sudah bisa saya katakan sebagai area demand-nya ya. Demand, order block ataupun apalah sebutannya ini bisa dipakai sekarang. Oke. Sekarang H4 bagaimana kelanjutan dari market structure-nya? Kalau dilihat kelanjutan dari time frame H4 market structure, ini jelas ya, marketnya ngebuat high, low, high, low, high, lower low ya. Lower low dengan sudah membuat close candle. Lower low, lower high, dan lower low. Ketika dia ngebuat lower high, kemarin sudah saya katakan berulang kali, hati-hati, ini belum tentu adalah lower high. Lower high hanya akan valid jika lower low-nya itu sudah di break. Jadi ini potensialnya justru bisa ngebuat yang namanya higher high. Ya. Ketika dia turun sampai sini kemarin pada saat saya ambil ambil record ya ataupun record video, marketnya berhenti di sini ya kan. Yang dimana ujung-ujungnya ternyata ini adalah marketnya membuat yang namanya higher high. Ya, jadi otomatis market dari segi time frame H4 sudah membuat yang namanya change of character. Ini marketnya terakhir adalah di sini ya, di 3657 dia change of characternya kecil ya. Ini saya delete dulu. Ini ekor doang ya kan, ekor doang, tapi kemudian nextnya marketnya langsung terbang ke atas. Jadi benar-benar sudah melakukan yang namanya change of character. Kemarin saya udah bilang juga kalau ini possible membentuk yang namanya IHNS ya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini break ya, ini sebagai neckline-nya itu ya. Nah sekarang dari segi H4 structure-nya ya otomatis ini sudah
bullish sih ya. Secara H4 sih kita sudah bullish. Cuman ini kalau dilihat struktur ke depannya ini sih masih belum kelihatan ya, karena di sini marketnya secara H4 adalah ini ngebuat high, ini ngebuat low, ini ngebuat high. Ini ngebuat low tipis, kemudian di sini ngebuat high. Nah, secara H4 sih ini masih begini ya. Ini masih kasar banget ya. Kenapa? Karena ini baru satu candle merah doang. Belum ada candle-candle setelahnya. Ini saya masih maksa banget untuk ngebuat yang namanya higher low dan higher high. Jadi intinya dua candle yang berjalan di sini, merah dan hijau di sini, ini masih saya paksa ya. Nah, sejatinya kan kalau misalnya marketnya itu memang mau ngebuat high, low, kemudian misalnya ini adalah high dan low-nya di mana kan tergantung ya. Karena ini masih marketnya masih berjalan. Tapi sebenarnya sih kalau mau dipaksain kayak tadi ya. Higher high, higher low, di sini higher high, higher low, higher high. Entah di mana higher low-nya gitu kan sebelum ngebuat higher high lagi. Di H4 otomatis sudah bullish ya. Change of character ya, ini kalau dilihat apakah potensi bakal retest change of character. Well, kita lihat secara H4 sekarang. Coba kita tarik Fibo ya. Kita tarik Fibo untuk mengukur sebenarnya extension yang bisa yang bisa kita pakai sekarang di mana. Karena ini marketnya tadi, bukan tadi sih, kemarin ya, itu kan marketnya ngebuat high gitu kan. Kita coba ambil swing dari sini ke sini. Dari sini ke sini marketnya sudah selesai kena 1618, yaitu yang ada di harga 3685. Jadi sekalipun kita melihat yang namanya koreksi ke bawah, koreksi tersebut sekali lagi hanyalah sebatas koreksi untuk melanjutkan kenaikan ya. Karena sekali lagi ini kan swing, bukan swing sih ya, bener swing ya, yang dimana bearishnya kemarin ini kan ini adalah original high, ini low, ini high, lower high, dan ini lower low. Jadi kan swing Fibo yang bisa dipakai untuk struktur bearish adalah ini, karena kan struktur bearishnya begini kemarin ya. Nah kan dia ngebuat low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah. Inilah swing untuk Fibo nya. Kalau mau pakai swing original Fibo berarti ya udah dari sini sampai ke titik terendah, maka ketemulah 1272 ada di 3691, hampir banget, dan 1618 ada di 3713. Ya, berarti di sini saya buat lagi satu, dan ini 200% ada di 3735. Saya buat satu ya. Kemudian coba kita pakai extend Fibo untuk mencari di sini. Ini sih sudah ekstrim sebenarnya, tidak bisa dipakai. Coba saya taruh dari sini. Kemarin saya udah bilang ya, ini sampai 61,8 dan ini sudah selesai. Ini juga sudah lewat, berarti kemungkinannya ini masih bisa naik lagi sampai 3698. Jadi kalau ditarik dari sini ke sini, ini ketemunya sama 3691 ya. Ini 200% 3713. Oke, jadi saya buat ada dua aja deh kalau gitu ya. Ini sebagai minornya. Next target bisa sampai 3700 dan 3713 dan 3735. Oke, clear ya. Itu dari segi H4 dulu nih. Ini masih panjang ceritanya nih ya. H4 stokastik dan RSI. Well, stokastik dan RSI sudah kembali lagi masuk ke zona overbought secara stokastik ya, yang fast sudah 80, yang walaupun yang slow masih malu-malu kucing di 79. Kemudian dari segi RSI masih malu-malu kucing untuk naik di atas 70. Tapi at least dia sudah stay di atas 60. Berarti ya udah, ini lebih tekanannya adalah ke atas. Cara H1 sekarang. Cara H1 apakah ini potensi terjadi penurunan? Secara H1 kita ngebentuk yang namanya fair value gap H1 sebesar ini. Ya, ini fair value gap H1-nya. Jadi sekalipun kita melihat adanya penurunan, sekali lagi penurunan tersebut adalah sebatas untuk koreksi ya. Nah, sekarang 3674 all time high-nya ini sudah dites sama H1 yang terjadi jam 12 malam WITA. Ya, ini kalian bisa lihat dites kemudian terbang. Ini marketnya masih bertahan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita mau nge-buy. Sementara ini dari segi time frame H1, all time high di 3674 ini masih bertahan. Ya.
3674 ini ataupun 3675 ini masih bertahan. Jadi kalau kalian ada yang sekiranya mau ambil posisi buy, berarti sekarang kalian bisa ambil buy dengan stop loss di bawah 74, tipis aja. Ya ingat, ini kalau nge-buy sekarang itu agak berisiko. Kenapa? Ini memang sudah dites. Ketika dia tes, marketnya ini sudah terlanjur naik. Jadi kalau dia datang lagi sekali, saya tidak expect marketnya itu bakal naik kencang lagi. Tapi kalau misalnya memang dikasih naiknya kencang, berarti kalian ya udah bagus berarti ya untuk open posisinya. Kalau ditanya apakah saya akan open buy di sini, mungkin saya akan tunggu beberapa jam ke depan, tidak langsung open posisi buy di sini. Saya akan tunggu mungkin structure di 15 menit ya dan sebagainya, baru saya akan lihat apakah lebih valid untuk nge-buy di sini atau valid untuk nge-buy di fair value gap H1-nya yang sebesar ini. Yang dimana fair value gap H1 adalah juga fair value gap H4, yang dimana sekali lagi H4 di sini kita punya satu resistance become support di 3668. Jadi ya udah, kalau misalnya ini dijebol ke bawah, saya lebih prefer menunggu di bawah berarti untuk open posisi buy. Kalau dilihat secara Fibo sekarang, berarti kita bisa tarik Fibo ya dari low sampai ini ya, dari sini kita tarik ya, dari sini sampai sini. Maka inilah 23,6 ya, 38,2 ada di 3665 ya, mepet lah berarti ya. Ini tengah-tengahnya agak ke bawah dari fair value gap H4, kemudian H1 lah agak ke bawah dari resistance become support sebelumnya. Dan 50% pas di 3657. Jadi kalau memang ini lebih prefer turun lagi ke bawah, ya saya akan ambil buy lagi. Apakah saya akan ambil posisi sell? Secara RSI H1 ini sih potensi ngebentuk yang namanya bearish divergence. Ya, potensi ngebentuk bearish divergence-nya tipis banget. Ya, tipis banget. Tetapi secara stokastiknya ini belum terlalu kelihatan. Jadi kalau memang momentumnya hilang tetapi power untuk power untuk turunnya masih belum kelihatan, saya worry-nya adalah ini marketnya hanya untuk ngeriset momentum, bukan untuk ngeriset power. Ya, powernya masih stay di atas tapi momentumnya hilang. Jadi ketika momentumnya di reset, turun dan balik lagi ke atas kayak begini ya. Dia turun, kemudian ngeriset, dia balik lagi naik, tapi secara stokastik dia masih flat kayak begini gitu kan. Jadi kemungkinannya adalah powernya masih ada, momentumnya di reset ulang. Jadi ketika momentumnya balik lagi naik, powernya ada, ini bisa langsung cepat naik gitu ya. Makanya saya pakai stokastik dan RSI itu hanya untuk melihat power dan momentum dari candle tersebut, apakah lebih kuat untuk melanjutkan tren atau sudah mulai capek, atau hanya untuk mereset salah satu untuk kembali melanjutkan trennya, atau benar-benar sudah terjadi reversal dan sebagainya gitu ya. Itu tujuan saya pakai dua indikator ini. Dari segi H1 seperti itu ya, ini tidak banyak yang bisa saya kasih sih. Ini tetap ini H1 bisa kalian pakai 3668, H4 juga bisa ya. Ini daily sih 3674, ini daily, cuman daily ke belakang sih ini 3674 sudah bagus ya. 3668 H4 ke belakang kena, kemudian 3657 H4 ke belakang juga kena. Kemudian ini adalah 3646, ini daily sih ya. H4 adalah demand-nya. Well, ini enggak, berarti ini semua ya. Garis semua di sini adalah dari 3674, 68, 5746 adalah dari segi daily ataupun H4 ke belakang. Kemudian tadi 3691 ini adalah Fibo 1272, kemudian 3700, kemudian 373 1618 ya. 1618. Kemudian ini adalah 1272. Oke. Walaupun tadi secara swingnya tadi kan berarti sudah selesai seharusnya ya. Yang tadi saya gambar dari sini ke sini tuh. Ya kan sudah kena 1618, kemudian marketnya muter. Nah, sekarang pertanyaannya di mana kita mau ambil buy yang bagus jika semisalnya memang area ini nggak bagus. Kita kecilkan ke time frame 15 menit. 15 menit kita dapat satu area demand di sini. Ya, kita dapat satu area demand di area 3657. Dan
di sini 15 menit sudah di respect fair value gap dan turun. Kita cek ke M5, kita cek ke M3. Kalian tahulah ini ya. Ini apa? Red. Ya, kalian tahulah ini apa ya. Nah, di sini Nah, di sini ya. Jadi otomatis kalau 68 lewat seperti yang tadi saya udah bilang, kalau 68 lewat fair value gapnya pas banget di respect. Ini bisa lumayan turun deras ke bawah sampai 57, kemudian baru saya akan ambil posisi buy. Kalau sekarang apakah bisa untuk buy tipis untuk melanjutkan kenaikan? Secara time frame 15 menit sekarang ini marketnya itu ngebuat gimana ya? Ini stuck sih, soalnya sudah dari jam 12 malam dia stuck ya. Dia kan naik berarti ya, naik, turun, kemudian dia nggak ada yang buat low lagi, kemudian dia naik dan turun. Berarti secara ini marketnya masih, bentar, ini breakout structure. Oke, 15 sih ini breakout structure ya. Tuh. Yang 15 sih breakout structure dengan kondisi ini adalah high dan ini adalah low. Ya. Ini high dan low. Kemudian di sini breakout structure dan turun. Cara M15 ini memang benar berarti area demand-nya. Hilang dia. Ini area demand. M15 sekarang nggak kelihatan karena ini M15 saya buka ke M5 sampai ke M3 dan ke M1. Ini sebentar, bisa nggak saya open ya? 3 turun, naik, turun. Ini belum kelihatan sih change of character di 3 menit ya. Di 5 menit sih ini sorry 5 menit sih sudah change of character, cuma ini change of characternya kecil banget nih. Aduh, seujung banget ya. Tuh ya kan, lewat dikit banget, lewat dikit. Kalau mau paksa buy sih aduh agak sulit sih karena M1-nya belum ada buy sih M1-nya di sini. Belum ada buy di M1-nya. Per video sekarang saya buat sih belum ada buy ya. Jadi menurut saya di sini saya belum bisa ngebuy. Belum ya. Itu. Ya, jadi kalau ada yang mau ambil buy lebih baik tunggu koreksi di bawah. Kalau mau buy di atas bagaimana? Kalau mau ambil buy di atas agak beresiko sih, bukannya nggak bisa ya. Kalau mau H1, sorry kita pakai patokan H4 kalau gitu ya. Ini saya ulang. Saya nggak usah ulang deh. Ya, ini patokan H4 di 3685. Kalau H4 bisa close di atas 3685 dan itu H1 juga balik lagi close di atas 3685, berarti ya udah kita bisa untuk ambil posisi buy dengan target mungkin di atas 3700 dan bisa naik sampai 3713 dan ekstrim sampai 3735. Kalau misalnya marketnya berkutat di sini-sini doang gitu kan, berarti ya udah untuk hari ini rada berat untuk ambil posisi. Mungkin malamnya baru bisa ambil posisi ya, ataupun sebelum news bisa ada posisi. Tapi kalau misalnya sekali lagi ya marketnya sudah naik ke atas sebelum news ya itu bagus. Tapi kalau marketnya sampai sebelum news ini marketnya bolak-balik di sini doang, ya kalian yang ranging itu pasti happy. Kalau yang kayak saya di sini lebih prefer trending, agak ribet. Itu aja sih ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, sekarang semua time frame itu marketnya bullish, strukturnya bullish. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian buat nge-sell kecuali kalian punya alasan tertentu yang beda pandangannya dengan saya. It's okay, nggak masalah. Jadi semoga kalian yang ada ambil posisi buy dari bawah itu kalian bisa menikmati profit, dan kalau kalian ada yang nge-sell dari harga di sini, sering-seringlah kalian berarti harus menganalisa market.
ya, karena sekali lagi saya nggak ngerti kenapa kemarin di beberapa platform saya ada ngeliat marketnya itu kalian ada yang ambil sell, saya nggak ngerti. Nah ujung-ujungnya ini marketnya naik soalnya, itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.